Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Wah, happy banget karena di studio podcast hari ini tuh rame banget nih sobat yang sudah hadir. Yang pastinya kami selalu menghadirkan bintang tamu yang spesial dan nanti juga akan memberikan banyak sekali ilmu dan juga banyak sekali memberikan inspirasi untuk sobat dimanapun Anda berada, yang hari ini mungkin banyak sekali nih kegiatan-kegiatan sobat tapi tetap menyempatkan untuk hadir di depan layar televisi menyaksikan podcast Punyo Kito. Nah, sobat, hari ini ada kabar gembira nih untuk generasi muda yang ingin jadi prajurit TNI. Boleh merapat dulu, boleh saksikan dan juga simak dengan baik diskusi kita pada hari ini, karena ini juga bermanfaat nih buat sobat yang mungkin bertanya-tanya tahun 2025 ini kira-kira ada nggak ya pembukaan untuk penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat Jambi dan juga Indonesia. Nah, selengkapnya nanti kita akan bahas ya. Tapi sekarang saya akan perkenalkan dulu kepada Anda semua siapa bintang tamu kita hari ini. Yang pasti ada seorang wanita cantik yang sudah kita hadirkan di podcast Punyo Kito. Siapa dia? Ini adalah Kaajen Rem 042 Garuda Putih Jambi. Kita sudah bersama Ibu Letnan Kolonel CAJ Kowat Yuliani Esos. Halo Ibu. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih. Kalau sudah datang ke sini itu sudah suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan. Kami juga bahagia dan juga kami bangga ya, karena ini first time ya kita mengundang dari TNI yang hadir di podcast Punyo Kito loh Bu. Luar biasa banget. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kalau dilihat-lihat ya Bu ya, Ibu ini sepertinya orang Jawa ya Bu. Bukan ya? Kadang-kadang memang seperti itu kalau kita belum berkenalan itu hanya lihat dari luar. Betul. Penampilan seperti orang Jawa. Kadang dibilangin orang Batak. Padahal saya sebenarnya orang kampung gitu loh. Di mana kampungnya Bu? Dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Oke. Kalau Bengkulu tuh panggilannya biasa Ci ya, apa sih? Ci. Bu? Ci ya. Kebetulan juga karena anak bungsu jadi panggilan Cici. Cici. Ya. Oke. Berarti dipanggilnya Cici Yul ya? Yul, ya. Oke, siap. Boleh tepuk tangan Rama. Asik, luar biasa. Saya itu memang salut banget sama TNI Bu ya, karena TNI itu bermasyarakat, ramah, dan kalau ngobrol tuh asik aja, nyambung aja Bu. Termasuk sama Cici Yul nih asik banget nih. Asik banget. Kayaknya humoris ya Cici Yul ini ya. Alhamdulillah. Yang pasti kan orang tuh sering mengatakan TNI itu menakutkan, TNI itu mengerikan. Tidak begitu loh, karena tidak kenal, karena mereka belum paham siapa sih yang dihadapin. Hanya melihat uniform yang warnanya loreng, gelap jadi seperti hutan rimba. Tidak seperti itu. Harus ada sisi humanisnya juga ya Ci Yul ya. Wajib ya. Tepuk tangan lagi dong untuk TNI kita yang luar biasa ya. Tapi tetap fokus untuk mempertahankan dan juga membela negara, tapi ada sisi humanisnya juga ke masyarakatnya. Ya. Oke. Nah, kita mau tanya juga nih, mungkin sobat-sobat podcast Punyo Kito juga ada yang bertanya-tanya nih. Saya manggil Cici juga nggak apa-apa ya? Boleh, tidak masalah. Lebih santai, lebih akrab gitu. Lebih akrab ya. Kayak udah lama ketemu gitu ya. Iya, padahal baru ya. Itu pandangan pertama itu. Iya betul, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu biar sayang ya. Betul. Kalau tidak tuh kadang kita suka meraba-raba dan meraka-raka. Betul, apalagi kalau mati lampu ya. Nah, itu asli gelap itu. Gelap, nggak bisa ngelihat apa-apa ya. Oke, Cici. Nah, jadi di sini ada teman-teman juga. Tadi kan saya sempat posting juga bahwa hari ini saya bakal podcast bersama Kaajen Rem. Iya. Jadi ada yang bertanya-tanya, Ajen Rem itu apa? Bisa dijelasin dulu Ajen Rem itu apa dan bagian apa dari Garuda Putih 042 Jambi nih, Ci? Oke. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu ya. Siap. Saya Letnan Kolonel CAJ Kowat. Kowat itu yang menandakan bahwa tentara itu juga ada wanitanya. Betul. Kadang tuh orang yang belum mengenal suka tanya, kalau tentara wanita itu panggilannya apa sih? Ada yang sampai namanya, ya kadang-kadang suka. Iya, ada plesetan juga ya. Kalau polisi kan enak, polwan sama udah jelas gitu ya. Kalau kita Kowat itu berarti korupnya wanita. Kita yang tergabung di dalam tentara laki-laki hanya kita saja Kowat. Dan di sini saya sebagai Kaajen Rem. Iya. Kaajen Rem di sini dia melayani. Kita sesuai dengan tugas pokok kita ada 3. Siap. Minves, musik dan kesejahteraan moral. Di sini salah satu juga kita memperpanjang tangannya Korem untuk penerimaan. Oke. Penerimaan ya
ada bermacam-macam. Iya. Di dalam tahunnya itu ada bermacam-macam. Yang jelas untuk memvalidasi atau mendaftar ulang itu ada di Ajenrem. Ajenrem juga seandainya kita yang mau naik pangkat, mau pensiun, itulah tugasnya kita untuk memperpanjang dari Ajenrem 2 Sriwijaya yang berada di Palembang. Bisa dikatakan kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang lazim di masyarakat, panitia juga ya. Kalau untuk penerimaan tadi ya. Iya, kalau untuk penerimaan betul kita panitia. Untuk sementara kalau kita korem ini kita menjadi panitia daerah. Hanya saja sekarang itu semua untuk penerimaan dilimpahkan ke Kodam. Jadi levelnya Ajenrem. Kalau kita di sini Ajenrem. Siap. Jadi tidak hanya penerimaan tapi juga ada beberapa hal lain kayak tadi pengurusan berkas dari prajurit TNI juga dilimpahkan juga ke Ajenrem ini ya. Betul. Kayak yang mau naik pangkat itu pengajuannya ke kita, nanti kita kirim ke Palembang. Jadi kita itu memang administrasinya Angkatan Darat itu ya ada di Ajenrem. Gitu. Tadi ada sempat menyinggung musik juga ya? Iya, kita kebetulan ada musik, musik militer, musik militer dan musik sebenarnya musik hiburan juga ada. Tapi kalau untuk levelnya di Ajenrem tidak ada. Nah, kalau di Ajenrem ada, kita punya band sendiri. Malah kita punya ada brass band, itu yang bisa melayani untuk musik-musik yang di luar gitu. Itu bandnya kayak band biasa gitu, ada vokalis, ada pemain gitar, keyboard gitu ya? Iya, band biasa, band full band. Jadi dan kita juga kalau di Ajenrem kita punya room sendiri yang biasa disebut di situ ROA. Art. Jadi memang kita ruangannya khusus untuk musik, lengkap dengan pemainnya keren-keren loh. Tapi saya dengar suara Cik Yul nih kayaknya ada serak-serak basah gitu, kayaknya penyanyi juga ya? Ya, dibilangin penyanyi sih bukan, tapi yang namanya tentara kalau udah naik panggung tuh wajib nyanyi ya. Iya. Pantang menyerah. Pantang menyerah sebelum turun panggung ya. Betul. Tapi kalau ngomongin musik, genre musik yang disukain apa nih Cik Yul? Saya kebetulan ya bisa di ngejazz saya. Ngejazz. Wow. Iya, berarti aliran-aliran Tompi ya? Keren. Ini siapa tahu Danrem notice ya, nonton podcast kita, besok ada acara langsung Cik Yul nyanyi jazz ya. Insya Allah. Yang jelas kita itu berani tampil. Betul. Kalau dibilangin penyanyi kita ya nggak mungkin penyanyi. Orang saya adanya di lingkungan TNI gitu. Tapi yang namanya tentara kalau sudah dipanggil wajib nggak boleh mundur. Yang nggak boleh mundur wajib naik. Tetap harus ya. Tetap harus. Apa nanti di atas kitanya Garuda Pancasila atau itu tetap mengeluarkan suara. Iya. Setidaknya jadi backing vokal lah minimal. Keren banget ya. Berarti memang harus tetap mempunyai banyak seni juga ya. Kalau untuk anggota TNI ini ya, Cik Yul ya. Yang jelaskan kita itu bisa membawa diri. Saat kita sering dikatakan juga kalau tentara itu kadang menjadi bunglon. Betul. Saat kita di masyarakat kita kan banyak juga itu kayak babinsa kayak itu kan sudah menyatu dengan masyarakat. Ya saat kita berada di lingkungan anak-anak yang masih ini ya kita tampilnya untuk mengajak. Siapa tahu anak-anak ada yang berminat, kadang mereka kurang informasi. Sehingga inilah gunanya kita sebagai perpanjangannya dari Korem tadi, kita kampanye, kita ini ke sekolah-sekolah, anggota sih sampai ke sekolah-sekolah. Berarti turun langsung jemput bola ya? Betul. Kadang-kadang mereka tidak tahu ini apa Ibu yang harus kami siapkan. Bagaimana Bu kesiapan kami? Kita kan kalau masuk tentara itu nggak cuman ada kata saya mau. Tidak bisa. Cuman niat aja tapi nggak dibuktikan dengan actionnya nggak bisa ya. Betul. Jadi memang benar-benar harus include mulai dari kesiapan fisik, mental, akademik ya semua, intelek itu memang kita harus siap. Jadi menjadi tentara itu tidak cuman gagah, enggak juga. Dibilangin harus kuat ini ya kita juga harus inteleknya juga harus ada isinya juga ada isinya juga. Jadi semua itu memang harus sudah dipersiapkan gitu. Jadi benar-benar well prepare lah. Dan ini salah satu penunjangnya, nanti kita juga akan spill, kita juga akan share nih kepada sobat podcast Punyu Kito kira-kira bagaimana peluangnya untuk bisa menjadi prajurit TNI AD. Tapi sebelum kita ke sana nih Cik Yul, kita pengen tahu dulu dong perjalanan karir dari Cik Yul nih seperti apa. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Siap.
Insya Allah. Kemarin itu saya kebetulan dari abiturien SEPA-PK. SEPA-PK itu istilahnya yang sumbernya dari sarjana. Saya masuk tentara itu tahun 2000. Iya, 2000, ini esos ya. Iya, esos saya sospol. Jadi 2000 dan penempatan pertama saya memang sudah di Ajendam. Ajendam 2 Sriwijaya Palembang. Berjalannya waktu. Oh, di tempat kuliah kemarin berarti ya? Iya, kembali ke daerah. Kembali ke asal, daerah. Ya, setelah itu berkembang, saya sekolah lagi ikut. Ya, namanya di tentara harus ada kecabangan. Saya ikut juga kecabangan. Terus melanjutkan lagi sekolah untuk bisa alih pangkat lah istilahnya. Saya itu saya ikut di Kelapa. Setelah itu saya kembali lagi ke Kodam 2. Saya tetap putar-putarannya Kodam 2. Kebetulan kalau Kowat itu kan tidak ada yang sampai ke tugasnya operasional yang jauh-jauh karena kita memang kodrat kita di mana suami kita di situ. Jadi kita selalu tetap saya berada di daerah Kodam 2. Hanya saja muter-muter. Saya pernah dinas di Bangka, saya pernah dinas di Bengkulu. Di Bangka sebagai apa, Bu? Oh, di Bengkulu, di Bangka kemarin saya sempat keluar sebentar dari Mako Ajen. Saya menjadi Kakan Minpet di Bangka, tapi hanya 1 tahun. Setelah itu saya kembali ke Ajen, kembali ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Oh, balik lagi ke Bengkulu, ke tanah kelahiran ya, Ci ya? Tanah kelahiran, alhamdulillah itu selama 2 tahun 8 bulan saya menjabat ke Ajen Rem di Bengkulu. Tapi waktu itu masih tipe B, sehingga di situ waktu itu masih mayor. Setelah 2 tahun bulan, saya kembali lagi ke Mako Ajendam 2 Sriwijaya. 3 tahun di sana, saya ikut sekolah, saya langsung dikasih jabatan ke Ajen Rem 042 Garuda Putih. Gitu ya. Jadi memang lingkungannya ini berarti di Pulau Sumatera ya. Sumbaksel ya. Ada Bangka Belitung tadi sempat, di Bengkulu, Palembang, dan akhirnya sekarang di Jambi. Di Jambi, ya, alhamdulillah. Ternyata di Jambi orangnya ramah-ramah, baik-baik. Iya. Jadi betah kita di sini. Wah, pasti udah minum air Sungai Batanghari dong, Ci ya? Iya, pastilah tiap hari ya. Tiap hari. Kalau Cici bawa dari galon dari Palembang agak susah ya. Agak susah. Jadi saya suka meminum air Batanghari. Iya, jadi makanya betah ya. Tapi sebenarnya Ci, apa sih yang membuat Ci itu betah di Jambi selain tadi masyarakatnya yang ramah? Mungkin ada kesan-kesan tersendiri nggak selama di Jambi ini? Ya, kalau kesan sih kebetulan saya juga keluarga banyak di sini. Dan kebetulan kakak saya juga dulu kepala stasiun di sini, tapi almarhum sudah ya. Jadi saya itu dengan TPR ini sebenarnya sudah menyatu dari dulu. Iya, sudah bestie ya, Ci ya. Udah bestie, waktu itu masih di Pijoan. Iya. Saya sampai tahu loh Cici ya, dulu di Pijoan ya. Pijoan. Alhamdulillah saya sering main, dan waktu di Bengkulu juga sempat kita seperti ini kerjasama dengan TVRI dan RRI. Alhamdulillah, makanya ini merasa saudara banget. Apalagi sekarang masuk ke sekarang ini, wah udah kerasa banget betul betahnya ada di Jambi. Di Jambi ya, karena banyak keluarga ya, Ci ya. Alhamdulillah. Termasuk juga keluarga besar TVRI Jambi, ini juga menjadi bagian dari keluarga Ci Yul juga nih, ya. Iya. Karena tadi almarhum kakaknya pernah menjabat sebagai kepala stasiun TVRI Jambi. Oke, Ci, sekarang ini menjawab pertanyaan juga dari para netizen dan juga dari sobat-sobat podcast punya kita untuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Ya. Nah, ini sudah dimulai atau masih menunggu waktu untuk memulainya, Ci? Kalau sekarang sudah mulai. Sudah mulai. Dari tanggal berapa, Ci? Kebetulan kita mulai itu kemarin waktu online-nya dari 23 Desember sampai 25 Januari. Oh, oke. Sampai 25 Januari. Itu masa apa tuh, pendaftaran? Pendaftaran, ya. Wah, berarti tinggal 1 hari lagi dong. Iya. Besok nih, berarti terakhir ya untuk pendaftaran ya. Tapi ada penambahan ya enggak yang kayaknya belum ada ya untuk sementara masih sampai di tanggal 29 Januari. Oke, sampai tanggal 29 Januari betul. 2025. Oke, jadi memang sudah dibuka ya untuk pendaftarannya ya. Sudah. Tapi di sini Cata PK TNI AD. Ini maksudnya apa nih? Calon tamtama? Calon tamtama. Calon tamtama ya? Iya, calon tamtama, mereka itu yang tamatan dari SMA. Hanya saja kalau di levelnya Angkatan Darat memang kita istilahnya kesempatan untuk yang paling rendah lah kalau di ini ya. Tapi dengan berjalannya
karir itu tergantung startnya dari Tamtama ke depannya tergantung anak itu. Ada kesempatan sekolah, ada saya bisa mencapai juga. Banyak kok yang dari Tamtama juga. Iya, tergantung dari personalnya lagi. Kalau mau upgrade ya silahkan bisa upgrade ya, explore aja. Betul. Bebas ya. Jadi nanti bisa diarahkan. Yang penting masuk dulu nih. Masuk dulu. Yang penting masuk dulu. Betul, masuk dulu. Iya, kita tidak bisa berangan-angan mau perkembangan lah. Awalnya dulu kita belum menjalani. Betul. Masa tiba-tiba masuk langsung mau jadi kepala ya? Betul. Ada proses. Ada proses. Gitu. Yang penting dijalani dan juga dinikmati aja, disyukuri ya. Karena memang kalau udah masuk jadi prajurit TNI AD itu juga perjuangannya luar biasa sekali ya, Ci Yul ya. Betul. Memang banyak sekali yang memang harus dikorbankan ya, tenaga, pikiran, waktu yang pasti itu. Tenaga dan waktu. Karena kadang-kadang kan ya kalau kita sudah menjadi anggota TNI, kita itu sudah ada garis koridor yang tidak bisa kita tabrak istilahnya. Kadang tuh kan anak-anak tuh merasa kalau yang tidak terlatih dan tidak punya mental yang ini, mereka merasa jadi kayak dikekang, tidak bebas, malah jadi terbebani ya. Betul. Tapi memang itu tuntutannya. Siap atau tidak untuk masuk ke sini. Kembali lagi, makanya semua itu butuh proses. Proses juga yang harus kesiapan dari anak itu sendiri. Tidak bisa orang tua yang mau, atau saudaranya, atau dia sudah melihat orang-orang yang sudah sukses dan sudah menjadi anggota gitu. Hanya melihat kagum dengan baju lorengnya, tapi dia tidak tahu prosesnya itu bagaimana. Nah, itu yang gawat ya ketika masuk tapi ini paksaan. Itu. Jadi nanti nggak all out ya? Enggak, pasti enggak. Pasti nanti ada dia terbentur dalam perjalanan karirnya. Oke, siap. Tapi kalau untuk penerimaan prajurit ini dalam setahun tuh bisa berkali-kali atau cuma satu kali periode aja sih? Kalau untuk penerimaan TNI itu dalam setahun itu bisa 5 kali. Hanya saja dia berbeda-beda ini. Kayak sekarang itu ada tahapannya itu Cata VK. Nah, itu Cata. Setelah itu nanti ada Taruna. Taruna itu yang akmil. Jadi anak-anak yang tamatan SMA, nah itu nanti dia bisa mendaftar akmil dengan catatan dia harus memiliki nilai yang memenuhi syarat, tinggi yang memenuhi syarat, dan kesehatan yang ini. Baru dia bisa begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti ada Bintara PK. Bintara PK juga itu dia tetap tamatan dari SMA. Dia mengikuti pendidikan Bintara. Dan selanjutnya juga nanti ada PPK, kebetulan seperti Cici juga. Nanti ada PPK, itu nanti mudah di akhir tahun. Dan selanjutnya juga ada Cata PK gelombang 2. Untuk Cata ini kebetulan ada dua gelombang ya. Ada 2 gelombang di awal biasanya dan di siap. Jadi mungkin kalau belum berkesempatan untuk mengikuti yang di awal tahun ini bisa menjadi modal juga untuk mengikuti di akhir tahun nanti ya, Ci ya. Jadi dia paham, itu lah yang dijalanin, yang harus disiapkan. Dengan pengalaman insya Allah akan ketemu nanti itu menjadi hasil yang baik. Betul sekali. Yang penting ada perjuangan dulu deh. Gimana nih perjuangannya untuk bisa lolos dari beberapa tahapan rekrutmen menjadi prajurit TNI ini, Ci ya? Betul. Oke, tadi Cici membahas masalah harus sesuai dengan spesifikasi tinggi badan. Betul. Nah, tinggi badannya tuh biasanya yang ideal yang bisa lolos masuk tuh berapa, Ci? Karena pasti ada perhitungannya juga dong. Kalau kemarin-kemarin itu kita masih di tinggi 163 cm. Tapi kebetulan untuk yang sekarang ini ada tingginya itu 160 cm. Jadi untuk laki-laki kalau yang Bintara kalau ini. Tapi kalau untuk yang wanita itu minimal 157 cm. 157 untuk wanita, 160 untuk laki-laki. Itu minimal ya. Minimal. Nggak boleh di bawah itu. Nggak bisa kurang loh. Nggak bisa nego. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi ya. Tidak ada toleransi. Kalau untuk tinggi itu tidak ada toleransi. Nanti lain dia pas jenjangnya itu pas pasukan itu nggak enak sekali dia. Ditaruh di belakang gimana, yang di ujung juga terlalu tidak menunjang lah untuk kerapian dalam berbaris. Itu ada tujuannya berarti ya untuk menentukan faktor tinggi badan ini. Betul. Ya, Ci ya. Kalau umur biasanya berapa, Ci? Kalau umur itu mulai dari 17 tahun 9 bulan sampai ke 22 tahun itu
masuk pendidikan. Oke. Iya. 17 tahun minimal ya? Iya. Berarti minimal. ini memang benar-benar baru tamat SMA sekali ya? Betul, masih gres-gres gitu. Iya, masih fresh banget iya, ya, Ci ya. betul, Nah, biasanya kalau misalnya kita sudah akan mengikuti tahapan seleksi ini dimulai dari pendaftaran, itu nanti tahapan-tahapan berikutnya yang bisa diikuti lagi untuk calon prajurit ini apa, Ci? Iya, dia tahapannya itu dia harus mempersiapkan istilahnya satu kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi itu ya untuk diri dia sendiri, mulai dari akte kelahiran, itu mulai diambil dari akte kelahiran, KTP, ijazah dia SD sampai SMA. Setelah itu istilahnya berkelakuan baik dan dia tidak pernah ada catatan di kantor polisi. Iya, tidak ada tindakan kriminal yang pernah dilakukan ya. Dan dia juga orang tuanya sampai ini dia harus juga berkelakuan baik, tidak ada garis merah yang segala macam itu dari istilah dari Kodim. Nanti dia juga akan mengikuti tes akademik, psikologi dan segala macam itu. Oke, beragam ya berarti tesnya ya. Benar-benar istilah prosesnya itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Benar-benar yang sudah keterima itu alhamdulillah sudah benar-benar memenuhi standar untuk anak itu sendiri. Untuk menjadi abdi negara juga ya. Abdi negara. Berarti harus memang sehat, kuat, rengginas. Iya. Komplit lah istilahnya. Betul harus paket komplit semuanya ya. Kesiapan fisik, kesiapan mental, termasuk juga rohani, pengetahuannya juga ya. Harus. Itu yang penting juga ya, Ci ya. Terus tahapannya tuh ada berapa tingkat tuh, Ci, biasanya, Ci? Kalau untuk tahapan tes itu ada dua. Nanti kita ada daerah dan kita ada pusat. Kalau kita daerah itu kita punya Subpanda. Subpanda itu nanti ada di Palembang. Nanti baru ada tes tingkat pusatnya namanya Panda. Panda ya? Panda. Panitia daerah dan Panpus. Panitia pusat. Iya, panitia pusat. Berarti dari daerah ke pusat ya? Betul. Nanti prosesnya kita pengirimannya untuk pusat. Hanya saja kadang tuh memang keberadaannya ada di Agendam, hanya tim-timnya itu dari pusat untuk datang ngetes ke Agendam gitu. Ke daerah ya. Ke daerah dan pusat gitu loh. Jadi dia tuh dua tahap. Daerah dan pusat. Daerah dan pusat. Berarti daerah dulu nih, Ci ya. Daerah dulu. Setelah dinyatakan dia lulus daerah, baru dia mengikuti tes pusatnya gitu loh. Setelah itu Pantohir, yaudah kalau memang memenuhi syarat masuk pendidikan. Nah, biasanya Aci mungkin punya punya tips ya kepada anak-anak muda nih. Apa yang memang perlu dipersiapkan kalau terkait dengan fisik nih, Ci, supaya mereka lebih fight lagi nanti ketika mereka akan berjuang untuk menjadi calon prajurit ini, Ci. Kalau kita bicara untuk kesiapan, memang anak-anak itu harus dari diri sendiri. Karena dia wajib dari dia mulai bangun pagi, dia melaksanakan olahraga, entah jogging, mulai lagi latihan fisik yang lain. Kalau kita ada sit up, push up, dia harus seperti itu. Dan juga wajib bisa renang. Wajib bisa renang ya? Wajib bisa renang. Kadang-kadang kan sudah semua udah bagus gitu ya, udah lari udah bagus, sit up sudah bagus, dan juga tidak lupa itu doa. Doa yang bersangkutan, doa orang tua, itu sudah menjadi yang mutlak lah ya. Dengan doa, usaha, dengan doa insya Allah kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Iya, ketika niat sudah ada, usaha sudah ada, balik lagi ke Sang Maha Pencipta. Betul, ya, Ci, ya. Kadang-kadang itu kan kita sudah berusaha, sudah berdoa dengan sudah sekuatnya, kalau memang garis tangan kita belum, kita tidak bisa. Balik lagi ke takdir ya. Takdir, Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik buat manusia. Iya, betul. Tapi terkadang juga Tuhan mempertimbangkan nih ketika kita mungkin sudah banyak sekali perjuangannya, mungkin Tuhan memberikan yang terbaik dan meloloskan gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan Tuhan itu lebih tahu. Jadi kalau kita gagal itu berarti itu adalah keberhasilan yang tertunda saja. Kadang kan mungkin kita lebih biar nanti kamu tahu dengan pengalaman kita bisa lebih lebih dewasa, lebih waspada dan lebih bersyukur setelah kita mendapat yang diinginkan. Iya, apalagi kan spesifikasi umurnya ini juga cukup banyak ya, dari 17 sampai dengan berapa tadi ya? 22 tahun. Masuk pendidikan. Mungkin ketika di tahun pertama gagal, apa salahnya bisa untuk mencoba lagi ataupun bisa mencoba di gelombang yang lain ya, Ci ya? Betul,
Kadang-kadang tuh kan pernah juga ada ini sekedar cerita pengalaman. Dia sudah tes secata nggak lulus. Dia ikut secaba juga nggak lulus. Ternyata dia lulus di Akmil. Siapa yang tahu? Itu tadi. Iya. Garis tangan itu ya. tadi. Yang penting kan kita sebagai manusia kita berusaha mencoba. Tapi kan kalau ketentuan udah mencoba catam nggak dapet, coba nggak dapet. Ternyata nasibnya ada di Akmil. Alhamdulillah ya. Dan itu bukan 1-2, itu udah sering terjadi seperti itu. Nah, jadi ini apa juga resep hidup bahagia untuk orang-orang yang mungkin pernah gagal ya. Jadi jadikan kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk lebih well prepare lagi ke depannya ya, Ci ya. Betul. Dari situ kan dapat pengalaman pengharga. Jadi kita gini, kadang-kadang tuh kan dengan kita sudah mencoba. Iya. Dengan kita sudah mencoba kan pasti kita tahu kelemahan saya di sini. Kenapa kita belum lulus? Mungkin karena kita masih belum siap. Iya. Karena ini tadi rangkaiannya panjang, ada teknik, ada kesehatan, ada ya semua tadi. Mungkin dari salah satu itu masih ada kita yang belum maksimal. Jadi seperti itu. Jadi memang harus di-push lagi untuk apalagi di gelombang yang berikutnya ya. Iya, jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkan. Intinya mempersiapkan diri. Iya, betul. Nah, Ci, kalau misalnya ini calon sudah dinyatakan lulus nih dan juga masuk ke pendidikan TNI, itu banyak yang bilang bahwa pendidikannya itu katanya agak keras ya, Ci ya. Atau gimana? Mungkin Aci bisa menjelaskan juga yang melihat terlibat langsung di dalamnya, Ci. Kalau bicara keras dalam pendidikan itu tidak ada. Itu tadi kita kan sudah melalui proses. Iya. Jadi dengan proses yang sudah kita jalani selama kita persiapan, setelah masuk kita semua enjoy, menikmati. Karena kita sudah siap. Iya. Kadang-kadang yang menjadi mengatakan istilahnya, bahwa pendidikan tentara itu keras. Karena anak itu tidak ada kesiapan. Berarti nggak siap ya? Iya. Jadi kalau anak-anak yang sudah siap dengan mental, fisik dan kesehatan segala macam, insya Allah pendidikan tentara itu tidak keras. Hanya saja istilahnya berbeda dengan pendidikan sipil. Iya. Ya kalau pendidikan sipil ya kita sama-sama tahu tidak, ya namanya kita tadi sesuai dan fungsi. Kita sebagai TNI itu fungsi kita adalah pertahanan. Jadi benar-benar kita harus siap dong. Bagaimana kita mau mempertahankan kalau kita sendiri nggak siap, tidak kuat, tidak siap ya. Seperti itu. Oke. Jadi dimanapun kita berada ya penting siap. Tadi penting ya. Iya, harus siap. Iya, siap untuk ditempatkan di mana saja. Betul, menerima tantangan kerja juga. Iya. Kita sudah harus menyatu dengan, misalnya kalau kita sudah dalam lingkungan kerja, kita beda dengan lingkungan rumah. Ya kita juga harus punya kesiapan dan mental yang baiklah untuk bisa bersatu dengan orang lain. Iya, betul. Dan harus dibayangkan juga ya, karena ini kan menjadi prajurit ya. Betul. Dan ini nantinya untuk memperkuat pertahanan negara, pertahanan daerah. Nah, bisa dibayangkanlah seperti apa tugasnya. Betul. Gitu. Jadi memang harus rajin-rajin lah untuk searching juga gitu ya, tugas-tugas dari TNI itu apa saja supaya biar tahu gitu loh. Jadi tidak kaget saat itu, kita udah tahu istilahnya. Oh, kalau aku mau masuk tentara, makanya saya perintahkan anggota saya untuk selalu bersosialisasi ke sekolah-sekolah sehingga mereka bisa langsung bertanya. Iya. Jadi dengan kita face to face kan komunikasi langsung, ya insya Allah mereka paham. Hanya mereka menyadari. Kadang kan yang dipaksa oleh orang tuanya, kalau dia menyadari dia tidak kuat, dia juga bisa menjelaskan ke orang tuanya, bahwa saya tidak kuat untuk. Oke. Baik, dan yang penting pekerjaan itu harus dijalankan dengan cinta. Dengan rasa yang betul. Baru kita, ketika kita udah mencintai pekerjaan, ya akan terasa ringan semua, Ci ya. Kita menikmati. Jadi apapun dilihat orang yang begitu keras, bagi kita tidak. Iya. Karena memang kita sudah mempersiapkan diri lahir dan batin. Betul sekali. Jadikan masalah sebuah tantangan ya, Ci ya. Tantangan itu betul. Jangan dijadiin masalah ya, Ci ya. Jangan dijadiin masalah. Kalau dijadiin masalah, apapun ini kita akan merasa berat. Betul. Dan menjadi beban hidup yang akhirnya kita down. Kita udah down sudah. Betul. Biasa kalau misalnya kita kebanyak kepikiran sesuatu membuat kita cepet tua ya, Ci ya. Betul. Kayak Ci kan awet muda terus ya. Kayaknya happy terus ya, Ci ya. Ya Allah. Yang penting dinikmatin. Iya. Inti hidup kan yang penting kita sehat. Kalau kita sudah sehat itu kita berpikir selalu positif, kita tidak ada rasa curigaan, kita udah
Iya. Senyum. Iya, Dengan senyum. senyum Cici yang jelek pun jadi manis gitu loh. Oh, Cici manis kok, manis dan cantik ya. Alhamdulillah. Gak ada yang berani bilang Cici itu jelek ya. Iya. Kalau orang bilang Cici nggak cantik itu masalah. Karena apa? Kalau Cici di antara laki-laki jelas Cici cantik sendiri. Iya betul. Tapi Ci, setiap wanita tuh cantik Ci. Betul. Karena yang ganteng tuh cowok. Iya. Udah pasti itu. Iya udah pasti Ci ya. Enggak, tapi beneran loh setiap wanita tuh cantik karena tergantung dari sisi mana dia memunculkan kecantikannya. Betul. Ya Ci ya. Kadang-kadang tuh kan dengan aura hati, terus dari wibawa bisa jadi Ci ya. Aura hati itu kan itulah yang menunjukkan keluarnya ke muka. Iya. Kadang-kadang kan banyak orang cantik dia tidak menarik. Karena apa? Mungkin karena keangkuhan, karena kesombongan. Tapi dengan kita yang ya standar istilahnya gitu. Mungkin dengan hati yang ini kita bicara, insya Allah semua menjadi tenang, damai dan bahagia. Berarti inner beauty-nya akan muncul ya. Betul. Ketika kita berbuat yang baik-baik ya, Ci ya. Insya Allah. Oke, Ci. Nah, setelah dinyatakan lulus nih menjadi prajurit TNI AD ya. Apakah para peserta ini bisa milih lokasi nih? Saya pengen ditempatin di sini, saya pengen ditempatin di sini. Bisa nggak Ci sebenarnya Ci? Kalau kita udah masuk TNI itu kan namanya Tentara Nasional Indonesia. Ya kita harus siap ditempatkan di mana saja. Iya. Selagi di lingkungan Indonesia. Iya, balik lagi ke siap tadi. Kesiapan tadi. Jadi nggak bisa dong kalau bilang saya orang Jambi nih, saya mau ke Jambi. Tidak ada cerita seperti itu. Bisa saja kita orang Jambi dinasnya di Kalimantan. Bisa saja orang Kalimantan ya. Selagi itu masih seputaran Indonesia Raya. Iya. Jadi tidak ada cerita yang namanya TNI itu berkehendak maunya di mana, tidak. Kita semua sudah diatur oleh aturan dan iya semua itu. regulasi yang udah ditetapkan ya. Tidak bisa kita mengatakan untuk kita nggak bisa pilih-pilih lah ya. Kita pilih-pilih. Mau di kota, mau di desa, pokoknya siap aja. Ya Ci ya. Nggak bisa kita mau. Saya orang Bengkulu, aku harus kembali ke Bengkulu. Emang nenek kita yang punya itu kan? Iya betul. Kita ikutin aja. Tapi luar biasa. Tapi balik lagi ke rezeki ya. Tapi ketika kita mungkin orang Bengkulu, dapat penempatan di Bengkulu, beruntung dong Ci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan memang kita sudah ditakdirkan untuk kembali ke daerah. Iya. Jadi tidak berarti kau Bengkulu harus kembali ke Bengkulu, tidak bisa. Jadi semua itu sudah ada. Makanya tadi kita ada tes psikologi, kita jadi orang udah tahu. Kau kayaknya harusnya di daerah seperti ini, udah ada. Udah bisa kebaca dari situ ya Ci ya. Dari psikologi kita udah tahu hasil dari watak kita masing-masing. Iya supaya nanti juga kinerjanya juga bisa maksimal. Ya. Kalau dipaksa kembali lagi, kalau keterpaksaan kita tidak bisa menjalankan dengan baik semua tugas yang kita yang dibebankan kepada kita. Tapi Ci, ada tuh yang kayak gitu tuh, kira-kira ada yang minta ditempatin di sini baru lulus gitu. Yang namanya manusia kan seperti itu. Kita kan kayak kita juga selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, maunya kita. Tapi kan kadang kan yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Ya kalau yang minta banyak lah. Banyak ya Ci ya. Yang namanya manusia itu semua butuh ketenangan dan ini pribadi, tapi tidak bisa karena kita semua sudah ada aturan yang mengatur dalam pekerjaan. Jadi supaya adil semuanya, jadi random nih penempatannya di mana saja nanti Ci ya. Selama negara Indonesia. Betul. Siapa tahu nanti bisa ditempatin di Papua, bisa jadi bisa ya. Saja. Bisa. Di Jawa mungkin bisa jadi. Bisa. Sering kadang-kadang kan orang istilahnya orang Jambi nih dia dapat dinasnya di Kalimantan. Orang Bengkulu dia dinas Kalimantan. Ya tetap aja itu kan Indonesia. Iya. Kecuali kalau udah taruh di luar negeri yang dia bukan tugas khusus, itu tidak mungkin terjadi. Kalau keluar negeri itu sudah menjadi tugas operasi. Tapi sudah ditetapkan di Indonesia dulu. Penting siap ya. Tapi enak juga nih kalau misalnya ditempatin daerah-daerah wisata kayak Bali ya. Sebenarnya apalagi yang namanya Lombok ya. Itu cari pengalaman. Betul Ci. Biasanya kalau tentara itu di mana kau ditempatkan, di situ kau menemukan jodoh. Iya. Seperti itu ya. Kalau itu tadi kalau ditempatkan sempatnya di daerah wisata, minimal
Oh, kita bisa foto-foto ini. Betul. Ambil sisi positifnya sisi juga positif. dong. Iya, jangan takut. Kecuali kalau anak mama ditempatkan jauh, mulai nangis, kurus kering, akhirnya Nggak happy nggak dia ya. happy gitu ya. Balik-balik nggak siap lagi Nggak nih siap kayaknya. lagi, ya, itu, alhamdulillah. Jadi memang harus kesiapan diri sendiri. Oke, Ci, ini juga pertanyaan yang lumayan penting juga nih supaya masyarakat juga tahu. Masuk TNI itu bayar nggak? Nah, itu. Halo masyarakat semua, saya selaku Kak Ajen Rem ini 042 Garuda Putih memberitahu bahwasan untuk masuk TNI itu tidak dipungut biaya. Oke. Tidak dipungut biaya, tidak mengharuskan kalian keluar duit untuk menjadi TNI, itu tidak ada. Kalaupun istilahnya kalian keluar duit itu karena untuk kepentingan kalian sendiri. Iya. Ya mungkin transportasi, biaya akomodasi, mungkin kalau daerah makan, penginapan itu. Tapi kalau untuk menyatakan masuk tentara itu harus keluar duit, itu tidak ada. Saya nyatakan tidak ada. Masuk tentara itu tidak butuh mengeluarkan duit. Itu malah diharamkan. Berarti gratis, tidak dipungut biaya apapun, kecuali untuk keperluan pribadi. Bisa jadi ya, Ci ya. Kalau mau beli sabun kan nggak mungkin. Mau minta itu. Jadi saya imbau untuk menjadi anggota TNI itu kita tidak dipungut biaya, gratis Ci ya. Iya. Tapi kalau misalnya ada oknum yang bermain di dalamnya, gimana Ci? Ya itu boleh dilaporkan, boleh dilaporkan dengan panitia yang terkait. Jadi kadang-kadang kan memang ya mohon maaf, kadang-kadang kan orang yang tidak paham itu dengan melihat istilahnya orang baju loreng tentara itu bisa bantu, tidak. Yang bisa membantu diri kita itu untuk mengikuti tentara itu ada diri itu sendiri, diri anak itu sendiri. Tidak ada ceritanya, oh Cici ini selaku Kak Ajan yang bisa, tidak. Iya. Nggak ada dekeng-dekengan ya, Ci ya. Semua itu silahkan anak-anak mempersiapkan diri. Itu tadi seperti yang kita jelaskan dari awal, mulai dari kesiapan fisik, mental, ya intelek, itu semua itu silahkan. Jadi benar-benar saya jelaskan sekali lagi, saya tekankan untuk menjadi anggota TNI itu tidak dipungut biaya sepersen pun. Ini jadi warning juga nih bagi masyarakat generasi muda ketika mungkin ada dimintai sejumlah uang untuk masuk menjadi prajurit TNI, itu harus diwaspadai. Ya, harus dicek lagi itu. Dan bisa ditelusuri juga, Ci ya. Dan jangan segan-segan juga untuk bisa ngelapor langsung ya, Ci. Berhubungan istilahnya kalau apa-apa nanti di situ, makanya saya perintahkan itu untuk mencantumkan nomor kita juga. Jadi kalau ada hal-hal ini bisa menghubungi kita. Apalagi nih kayaknya di poster di belakang ya sudah ada WhatsApp pengaduannya juga, Ci ya. Iya betul, itu sudah ada, itu boleh di ini. Silakan kalau memang itu kan ada di ini ya. Iya betul. Ada deh. Pokoknya udah tersebar luas lah ya, bisa dilihat ya. Berarti ditekankan sekali lagi untuk masuk menjadi prajurit TNI AD, baik itu untuk Cata yang PK, Mil, itu semua itu. Pokoknya semuanya. Semua yang masuk tentara itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya alias gratis. Tis. Tuh ya. Jadi ini menjadi perhatian juga karena takutnya nanti ada orang tua malah yang khawatir. Ya saya harus siapin duit berapa nih untuk masuk TNI? Oh ternyata memang nggak ada siapin duit apa-apa gitu. Paling ongkos aja ya, Ci ya. Ongkos untuk makannya sendiri ya, makannya jangan sampai membebani panitia juga. Iya betul. Karena kan untuk pribadi sendiri ya. Masa minta sama Cik Yul kan? Untuk duit makan tiap hari 30 hari, Ci. Sehari 30.000 kali 30 hari 900.000. Jadi anak Cici tidak makan lagi. Tapi syaratnya kalau misalnya mau minta makan sama Cik Yul ya, jadi anaknya dulu. Aduh. Gratis ya. Sekali lagi gratis nih ya. Ci, mungkin harapan Ci nanti untuk calon prajurit yang akan diterima, terutama untuk penempatan di daerah Jambi itu seperti apa, Ci, nantinya, Ci? Ya, kalau istilahnya itu tergantung. Tergantung dari hasil yang diinikan, seperti psikologi atau segala macam itu nanti itu sudah ketentuannya dari atas. Kita tidak ada istilahnya untuk pengajuan atau apa untuk kembali ke daerah, itu tidak ada. Itu sesuai dengan hasil tes dia nanti. Nanti dari sana yang menentukan untuk penempatan. Seperti itu.
tapi mempunyai harapan seperti apa personalnya gitu Ci yang nanti akan lolos dari seleksi ini Ci. Orangnya pasti yang inilah ya, yang oke gitu ya. Terus juga didukung dengan apa skill-skill yang baik ya. Itu seperti itu. Dan orang yang mau berjuang juga Ci. Betul. Dan memang harus paket komplit juga Ci ya. Dan otomatis kalau misalnya udah menjadi prajurit TNI itu sudah melewati berbagai tahapan dan juga proses dari seleksi. Betul. Dan sehingga dinyatakan layak untuk menjadi prajurit TNI ya Ci ya. Luar biasa sekali, dan semoga nanti makin banyak juga nih anak-anak Jambi yang tertarik untuk bisa menjadi abdi negara ini. Amin, Ci ya. Amin. Apalagi untuk tamatan SMA ini juga terbuka lebar, sehingga ini bisa dimanfaatkan waktu yang sampai tanggal 29 Januari untuk CATA PK ya. Betul. TNI AD. Dan kalau misalnya belum berkesempatan bergabung di situ, mungkin ada sedikit miss ya. Bisa dicoba lagi Ci, bisa ya? Dicoba lagi, dan nanti juga ada secaba nanti bulan-bulan 7 bulan ya Juli. Bulan Juli ya. Yang secaba. Pokoknya ikutin aja terus ya. Nikmatin aja tahapannya ya Ci. Insyaallah jadi. Insyaallah jadi. Karena memang ada beberapa cerita yang seperti Ci sampaikan tadi, ngikutin yang apa di tahapan pertama yang tadi CATA nggak lolos, akhirnya lolosnya di yang keempat tadi ya, Akmil ya. Begitu juga mungkin bagi Anda yang terobsesi juga menjadi CATA, coba aja CATA terus ya. Coba dulu. Istilahnya kita mencoba. Setiap mencoba itu kan pasti ada hasil. Betul. Hanya saja hasilnya apakah sesuai keinginan atau belum mencapai yang maksimal. Apalagi CATA ini setahun 2 kali. Ya, kalau saya CATA itu setahun 2 kali. Jadi jangan khawatir ya, di awal tahun ada, di akhir tahun ada, bebas nanti ya, bisa langsung ya. Luar biasa sekali. Dan Ci, mungkin apa nih yang mau Ci sampaikan semangat untuk anak-anak Jambi ya, supaya nanti selain dia ada perjuangan ya untuk menjadi prajurit TNI. Nah, ketika menjadi prajurit TNI nantinya juga supaya lebih santun dan tidak sombong gitu Ci. Gimana Ci? Apa pesannya Ci? Yang jelas dari kesiapan fisik dan mental yang sudah terbentuk, insya Allah itulah akan membentuk kita nantinya setelah menjadi anggota TNI. Yang pastinya dengan bekal keimanan, bekal keikhlasan, insya Allah kita sudah menjadi orang yang berguna di lingkungan, yang jelas lingkungan Jambi kalau memang kita kembali ke Jambi. Yang jelas kalau untuk menjadi TNI itu sudah pasti menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan lingkungan, dan kebanggaan kali mana kita sekolah. Kita pasti itu abituran itu abituran. Insya Allah itu. Ya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Oke, jadi orang yang lebih santun lagi Ci, dan juga taat kepada agama ya Ci ya. Iya, kembali lagi kalau kita sudah modalnya dengan akhlak kita yang baik, insya Allah kita bisa bersikap dan berperilaku yang sopan untuk di lingkungan. Dan juga harus menjaga marwah dari TNI. Ya. TNI yang memang betul tegas mempertahankan negara, tapi juga tetap ramah, humanis yang jelas. Kepada masyarakat. Betul. Ya. Ini luar biasa banget, kita dapat banyak banget informasi hari ini, dan semoga dari informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Cik Yul ini juga bisa mendapatkan wawasan yang luar biasa untuk anak-anak muda Jambi ya. Semoga lebih tertantang juga untuk menjadi prajurit TNI. Baik, Bu, mungkin apa nih kedepannya lagi supaya masyarakat Jambi juga lebih banyak, terutama anak-anak muda Jambi, kuota dari para pendaftar ini juga bisa lebih meningkat terus Bu setiap tahunnya. Apa yang mau disampaikan untuk anak-anak muda Jambi Bu? Silakan Bu. Untuk anak-anak Jambi, saya harap untuk mencapai keinginan dan untuk beraktivitas dan berkegiatan atau memang menginginkan untuk menjadi anggota TNI, mari sama-sama jaga kesehatan, jaga pergaulan. Betul. Kalau pergaulan itu inti. Dengan kita bergaul kita akan salah jalan kita. Untuk itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menciptakan keinginan yang
nantinya akan berguna untuk orang banyak. Oke. Dan juga tadi pesannya adalah jaga pergaulan, karena memang ketika nanti kita salah pergaulan dan itu akan beralih ke tindakan kriminal, akan menjadi catatan juga dan agak sulit juga untuk bisa masuk, karena harus ada catatan berkelakuan baik ya. Iya. Bukan agak sulit, jelas kita tidak bisa. Tidak diterima sama sekali ya. Karena kalau sudah menjadi catatan, jelas untuk kelakuan baik tidak dikeluarkan oleh polisi. Sehingga itu yang menjadi syarat utama, nanti tidak bisa untuk Berarti syaratnya nggak pas nih, nggak masuk ya. Tuh, jadi harus selektif lagi ya anak-anak muda sekarang ya. Habis tamat SMA, carilah mungkin kegiatan-kegiatan positif ya. Mungkin ikut les, ikut kegiatan olahraga, atau memang kalau kita psikolog ikut bimbingan kan banyak itu. Ada di Kodim, ada di mana, sehingga untuk membentuk diri sendiri dan kekuatan dia sendiri. Iya, apalagi kalau ada misalnya prestasi yang menunjang juga, Ci ya. Itu lebih mendukung. Lebih mendukung lagi ya. Dan mungkin bisa dicantumkan juga kali, Ci ya, untuk apply-nya. Bisa ditampilkan. Nanti kalau memang istilahnya dia punya prestasi ini nanti bisa menjadi pertimbangan. Sertifikatnya itu harus ditampilkan, harus dicantumkan juga ya. Oke, jadi bagi Anda mungkin yang juga punya banyak sekali prestasi dan itu juga sudah terbukti dengan adanya sertifikat yang beragam, boleh silakan cantumkan saja, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga ke depannya ya. Dan mungkin kalau misalnya sudah jadi prajurit TNI, dari sertifikat tadi juga bisa diarahkan juga dari kinerjanya nanti ya, Ci ya. Betul. Nanti bisa untuk entah nanti dia jadi pelatih, entah itu pasti mendukung, bermanfaat. Oke, baiklah. Yang penting harus ada niat, kerja keras, sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa. Itu yang penting, Ci ya. Oke, luar biasa banget, Ci. Terima kasih banyak sekali lagi nih, Ci Yul ya. Tadi saya sempat juga keselip manggil ibu ya. Lebih akrabnya tuh Cici. Lebih akrabnya Cici ya. Tapi nanti kalau misalnya saya ketemu di luar, boleh saya manggil Ci Yul. Asal jangan pas upacara ya. Jangan, kalau pas upacara nanti ada masalah lain gitu. Iya. Kalau ketemu di mall atau mau ngajak makan juga. Oh iya, siap. Cepet panggil, Ci, makan di sini. Oh siap. Siapa tahu Ci-nya lagi makan kan kita dipanggil, "Nak, makan sini." Makan di sini. Yang penting harus ciptakan suasana yang akrab, Ci ya. Luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi, Ci, sudah hadir di podcast Punya Kita, dan semoga Ci selalu sehat. Amin, ya. Amin. Dan semoga untuk penerimaan prajurit TNI AD tahun 2025 ini juga diberikan kelancaran. Amin. Ya, terhindar dari oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi ya. Dan semoga nantinya juga bisa menjaring anak-anak muda hebat Jambi yang mampu untuk bisa tergabung menjadi Tentara Nasional Indonesia. Amin. Dan semoga juga bisa ditempatkan ke daerahnya masing-masing. Amin. Ya. Sesuai harapan dia, doanya tadi ya, Ci ya. Oke. Ci, mungkin sebelum kita closing ada satu tantangan dari saya, Ci ya. Wah, tantangan lagi nih. Ini ditantang lagi, saya ditantang ya. Mungkin Ci Yul bisa mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Kalau tadi kan saya pakai gayanya gini, Ci. Nah, Ci Yul mungkin punya gaya sendiri. Boleh. Dirimu gitu mungkin aku begini. Oh, boleh ya. Ini gaya macan ya. Boleh, Ci, silakan bisa lihat kamera yang ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Oke. Warga Jambi dan adik-adik yang saya cintai, anak-anak yang saya banggakan, terima kasih kalian sudah menyaksikan podcast di TVRI. Terima kasih. Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga menyaksikan Kaajan Rem 042 Garuda Putih Jambi, Letnan Kolonel CAJ Kowat Yuliani Esos atau Ci Yuliani di podcast Punya Kita. Sampai jumpa.